Lima Udah lu. lama lu? Baru. Lima lu. Biasa, cari angin lah. Jalan mulu. Nyari ini ya? Hah? Nyari nona muda ya? Nona muda. Yang tua aja nggak habis kok. Bisa ngajak jalan gue biasa bocah. Lu baru dateng capek. Apa? Ngapain lu? Baru kelar pindahan. Rumah mulu perasaan lu? Iya, rumah ada tapi ngontrak ya. Rumah ada tapi ngontrak sudah siapa lu? Rumah banyak nggak ditempatin. Pindah-pindah mulu. Namanya juga orang ngontrak din. Tapi lu pernah nggak pindahan gitu kan, ngontrak, lu nggak tahu itu rumahnya bagaimana, ternyata misis den. Nah, ada cerita nih kayaknya. Iya bener serius nih. Ada cerita nih Lu kayaknya nih. pernah nggak gitu pindahan, lu nggak tahu apa itu rumah gede lagi ya kan, gede murah gitu kan, bagus. Kita nggak tahu namanya orang kan ya, ternyata misis den. Jadi gue SMP itu, gue SMP kan, gue kan masih apa kontrak sana sini kan sama orang tua tuh. Jadi itu rumah gede den, kamar 4, Oh, ya orang 4. Terus pokoknya lengkap lah, satu lantai. satu lantai 4 pokoknya. Tapi 4 kamarnya. Bayangin, Luas loh ya. 1, 2, 3, yang satu itu kamarnya kecil lah, nggak terlalu gede lah. Cuman 4 kamarnya. Jadi kata bokap gua, kenapa nggak ada yang ngisi ya? Iya, kenapa nggak ada yang ngisi ya sama sekali? Padahal itu rumah udah pada Itu kosong lama. kosong lama, nggak ada yang ngisi ya, gitu. Jadi rumah itu depan-depanan sama masjid. Depan-depanan sama masjid juga, nggak usah kasih tau tepatnya lah. Depan-depanan sama masjid gitu. Dia di hook. Jadi pintu ada di depan, ada di samping nih. Nih lu udah SMP nih? SMP, gue SMP. Terus? Pintu di depan sama di samping. Yang sering dipakai tuh pintu samping sama gua. Pintu depan tuh jarang kebuka. Saking gedenya, lu bayangin. Nah, kok lu kenapa sering masuk dari samping keluar masuk? Jadi kan ini rumah di hook nih. Ini Ya. di depan nih. Di depan. Nah, dia dari pintu samping itu langsung ruang keluarga. Jadi gue nggak bisa nonton TV, langsung keluar dari situ, makan langsung keluar dari situ karena dia cepat gitu kan. Akhirnya mau bokap gue depan tuh nggak dipakai, samping lah yang dipakai. Itu saking gedenya rumah. Jadi pernah kan baru pindah, itu bukan gua doang, tapi kakak gua. Kakak Yang gua juga ngerasain. ngerasain. Pertama kakak gua kan, tuh dia tidur di, jadi lu tahu nggak, dulu ada kasur yang bisa masuk atas bawah, bisa masuk bawahnya nih. Dua ya. Yang ditarik tuh belakangnya tuh. Ya buat ada kakak gitu Ya kan? kan. Jadi kakak gua kan cewek 2, satu di atas, satu di bawah. Jadi sekitar 10:30 apa jam berapa gitu, 10:30. Dia tidur tuh di atas, kakak gua kan satu yang paling gede, satu di bawah. Namanya Ade kan pasti nyala kan. Itu tiba-tiba malam jam 11 itu lompat. Kakak gua yang di bawah deh. Yang tidur di bawah. Iya tidur di bawah. Lompat tiba-tiba. Terus Lompat. Otomatis kakak gue yang di atas kan juga kaget kan, langsung lari juga kan. Lari, bokap gue tuh paling ujung, tidur tuh paling ujung. Jadi kamarnya tuh 1 di depan, 1 di samping, 2 gitu tuh, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Bokap gue paling ujung, lompat langsung lari tuh. Kontak, namanya anak perempuan kaget, langsung keluar semua dong. Namanya perempuan dijagain kan. Kenapa? Itu yang nikah ke si Abel. ini yang kakak gue si Abel ini. Iya. Ya. Dia langsung ngomong, dia ngelihat apa? Perempuan matanya merah di bawah Kasur. Ya. Lah kan udah nggak ada kolongnya kan di bawah itu. Ada kan, enggak dia kan dia ngelihat, karena kan dia paling bawah. Kan di atas sih, yang kolong kosongnya ya. Iya, karena yang sebelah ditarik. kanan ini nih, kan kosong. Dia ngeliat itu ada perempuan. Matanya itu gue berhenti banget. Karena gue juga udah pernah apa? Karena juga entah gue ceritain. Dia ngelihat. Gitu. Jadi itu baru pindah kan. Akhirnya
Putusin dah, saking kakak gua takut masuk tidur lagi di dalam, akhirnya di ruang tamu dah itu tidur semua. Berdua itu. Semua. Gua iya. Kakak gua, adik-adik gua kan gitu, saking takutnya kan. Saking takutnya tidur di situ tuh di ruang tamu itu. Lucunya dari halaman depan, jadi ruang tamu, ini halaman depan di sini nih. Bola kan sini dekat sepeda, itu bola nggak gelinding. Bener kan? Bola apa? Bola basket. Hah? Nggak gelinding jalan. Kalau bola basket angin nggak mungkin. Nggak Ya? mungkin kan? Dari sepeda itu kan nggak ada orang. Tek, 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 tek. Itu yang ngelihat bukannya 1-2 orang. Jadi semua yang tidur di situ tuh ngelihat. Ini malam pertama pas pindah. Malam pertama, malam kedua gitu lupa ada gua. Awal-awal lah ya. Ya awal lah pokoknya. Gitu. Jadi itu kejadian udah 2 kali. Di malam pertama pas tidur situ. Kakak gua ngelihat wanita mata merah, satu lagi sama bola, itu yang ngelihat semua. Terus? Iya bola nggak gelinding kan kaget kan? Iya kan? Kaget. Pada diem semua itu Dan. Pada dia mau pada teriak deh. Pada diem semua kaget kan? Oh jadi udah langsung mikir, oh ternyata nih rumah gede kosong ini begini gitu. Akhirnya pada begini. Dan lu udah terlanjur sewa setahun. Terus udah sewa setahun kan, terlanjur yang kita nggak tahu kan, jangan kan keluarga gua. Abri aja pernah kan ada TNI gitu nyiwan situ, itu cuma kuat 3 bulan atau 2 bulan gitu. Terus langsung pindah. sering tuh dari situ masih sering tuh. Sering banget kan, kejadian ini sering banget gitu. Tempat bokap gua kan kamar mandinya dalam. Kamar mandinya kan dalam 2 kamar. Ya, tempat bokap gua ada kamar mandinya. Ada sama kamar mandi buat yang bersama gitu kan. Tapi di tempat tidur bokap gua itu kamarnya ada kamar mandi. Itu setiap malam ada yang ngorok di tempat tidur. Ada ngorok di kamar mandi. Ada yang ngorok. Tidur nih setannya di kamar mandi. Kata gua, buset, ini setiap malam. Akhirnya mau bokap gua dipasangin lampu kan. Dipasangin lampu, terangin. Kamar mandi itu nggak boleh mati kok. Enggak, maksudnya itu ini dipasangin lampu itu karena pasangin mati, pasangin pecah Den. Oh, nggak suka terang berarti. Iya, dipasangin pecah. Dipasangin itu gue berinding banget. Pasangin pecah. Akhirnya bokap gue capek dong, Dan. Udah berapa kali? 3 kali kali. Pasangin pecah kan. Akhirnya bokap gue udahlah, nggak usah dipasangin lampu. Selama nggak dipasangin itu ngorok terus. Dan bokap gue tuh tidur di kamar itu. Tapi di WC-nya ada yang ngorok begitu. Itu kejadian bener-bener. Itu pas bokap gue. Tangerang atau Makassar? Di Tangerang. Daerah sini. Iya. Itu kejadian tuh benar-benar pasti. Teman bokap gua kan orangnya kan nggak terlalu mikirin begitulah. Harusnya lu ngundang uka-uka tuh zaman dulu kan. Wah. Terus sempat lagi kejadian malam ini gua pribadi sakit perut lah gua. Sakit perut, boker kan, pakai kamar mandi yang bersama kan. Itu kan kamar mandi bersama pasti ada ventilasi itu tuh langsung ke jalan karena dia di hook langsung ke jalan. Gue boker kok kayak ada yang ngawasin gitu ya. Bener kan, boker tuh kayak ada yang ngawasin. Jangan dicebokin juga lu. Ya, jadi dari ventilasi itu kayak ada bunyi burung gitu. Gue kira burung gitu kan. Siang, malam di ventilasi itu kayak ini burung hantu bukan gitu kan, bunyinya tuh pertama serem banget, bunyinya pluk begitu. Itu bunyi gue intip kedengeran lah jelas. Iya, gue intip dia cuma ada sekelebatan begitu, kelihatan dari ventilasi itu kelihatan, tapi apa itu ya gue pikir bunyi lagi tuh pluk begitu Dan. Nggak keluar dong lu. Boker itu udah keluar pas tengah-tengah itu. Udah keluar pas di tengah-tengah itu. Tapi kan tanggung kan gitu. Itu berhentinya, lu mau tahu kenapa? Gue langsung berhenti lagi. Abis ketika dia bunyi kluk gitu 2 kali gue nggak lari. Itu ketiga kalinya bunyinya. Bunyi kuntilanak ketawa. Ngetawain lu. Ya. Gitu. Panjang banget gitu. Wah, langsung anjing, cebok gua kan kaget kan gitu, bukannya karena sontak kaget begitu kan.
kayak cepok gua langsung pakai celana. Itu masa-masa pantat gua. Di depan kamar mandi gua itu langsung kamar nyokap bokap gua kan. Gua bilang kuntilanak gitu kan. Bokap gua keluar langsung. Kenapa sih lu? Kuntilanak di sebelah gua bilang. Di sebelah mana itu? Di sebelah kamar mandi gua bilang. Langsung keluar tuh bokap gua. Dari pintu samping. Pintu samping ngeliat udah nggak ada gitu. Oh, gua udah merinding banget itu. Ini lu nyeritain sambil merinding. Iya, maksud gua kan kayak apa banyak yang orang cerita gitu kan kuntilanak bajunya kotor. Ngerti nggak lo? Yang bajunya putih tapi kecoklat-coklatan. Yang gua lihat itu kayak model burung hantu itu, cuman dia pakai baju putih itu. Lu tahu sinar UV? Ya, jadi terang ya? Iya, baju itu kayak kena sinar UV. Tembus. Dalamannya kelihatan. Nggak dalamnya nggak kelihatan, jadi anjing kalau ngomongnya goblok sadar. Jadi maksudnya gini, ini baju putih ya, baju putih, kayak kena sinar UV, dan ini kelihatan nih, meja ini kelihatan. Jadi bajunya jadi cuma ini kelihatan tuh dalam apa meja ini kelihatan. Di baliknya baju itu kelihatan ini, meja ini gitu ceritanya. Akhirnya kan baru tetangga tuh pada ngomong. Gitu kan. Dulu tuh pada nggak betah. Iya, pada nggak betah gitu. Ya itu nggak betah karena itu. nggak betah itu karena itu. Terus ada bekas sumur tua di situ, gitu kan, sama kuburan. Dalam hati gua, pantes rumah segede gini nggak ada yang nempatin. Buset, itu setannya bukan 1 2 Den. Tapi murah tuh hitungannya lo. Murah. Hitungan apa namanya buat segitu murah. Kamarnya 4 biji, airnya kenceng. Pernah sewaktu-waktu gue tidur. Waduh, kejadian banyak banget dari situ lah. Gue tidur kan. Gue tidur tuh. Apa namanya? Apa sih posisi apa sih, Den? Posisinya apa sih? Miring gitu, miring kan. Posisi miring. Kan gue di kamar sendiri. Karena yang kecil gue ambil. Posisi miring gue tidur lah. Ada lu? Ada di gue, kan 4 kamarnya. Lu sendiri kan, tapi? Gue sendiri, kamar kecil kan. Empo gue berdua. Adik-adik gue nih 1 kamar. Ini nyokap gue sama bokap gue 1. Dan adik lu 2 dong. Adik gue semua jadi 1. Kayak kan adik gue banyak. Si Ayu, si Beler, si Philip, si Romi. Kamar tuh? Itu 1 kamar. Lu doang yang sendiri? Gue sendiri. Gue sendiri tuh. Gue tidur balik, gue lihat kan malam. Tapi kok gue ngerasa kayak ada yang ngegresek di belakang ini. Di belakang gue nih kayak ada yang ngegresek, tau gak lu? Di kasurnya ya? Iya, kayak ada yang ngegresek. Apalagi nih, ya Tuhan gue bilang ini hidup. Gue di sini nggak tenang amat ya. Iya bener, dia nggak berasa kan, jadi namanya orang tidur berasa kan. Kayak ada apa sih ini gue bilang gitu kan. Gue balik lah. Pas balik itu puset, dan itu cewek mukanya setengah. Iya, setengah hitam setengah putih. Anjing. Iya, setengah hitam setengah putih tuh mukanya itu cewek. Terus lompat dong lu? Nggak lompat, gua balik lagi gua. Oh, mau lompat gua. Bayar begitu anjing. Kayak film gitu. Gitu kan, gua balik lagi ke sana. Terus lanjutin lu. Nggak tau pingsan kali dia. Itu kayak pingsan kali gua. Bangun sakit pagi-pagi kan. Tapi lu lanjutin gini aja gitu. Iya, balik ke sana udah, itu udah keringat dingin udah. Gua bilang, aduh. Kan kalau dalam pikiran gua, kalau emang dia mau ngebunuh kan dari tadi. Iya kan? Iya. Ini mah udah benar-benar nakutin udah. Setan nggak bisa ngebunuh kan? Iya. Kalau dalam pikiran gua, kalau ngebunuh pasti udah dari tadi nih. Orang udah ngeresek aja di belakang, gua bilang. Ya lu ngapain nengok anjir? Pikir namanya kita merasa apa nggak betah gitu apa gitu kan? Ngeresek. Pas balik, pak amprokan dan. Iya bener nih teman-teman. Guys, setengah hitam setengah putih mukanya. Begitu gue kaget gitu kan, kok balik lagi. Malamnya gue nongkrong sama Bang Yudi yang udah lama tinggal di situ kan. Gue cerita. Ternyata Bang Yudi itu udah ngasih tahu ke nyokap gue. Tapi nggak percaya. Iya, emang ada itu perempuan yang mukanya sebelah hitam sebelah putih. Dan itu apa namanya yang dibilang kuntilanak ya itu.
Oh dia. Dia ternyata istilah itu Sumba Putih itu. Terus satpam di situ tuh pernah gua dapetin, kan jadi rumah gua sebelahnya tuh apa namanya tempat pos Pos. jaga satpam gitu. Itu pernah berhamburan caturnya. Yang jaganya. Gara-gara itu. Dilewat kabur semua tuh, kaget semua kan gitu ya. Sekarang gua bilang ya kaget juga kalau tiba-tiba langsung ngamprok begitu kayak gua aja ngamprok kan langsung nggak tahu pingsan kayaknya tuh gua. Pingsan kayaknya gua. Sadar pagi ya. Sadar pagi nih gua bilang, ini mimpi apa pingsan nih gua bilang. Tapi kalau bilang kalau mimpi kayak nyata gua bilang. Mimpi kayaknya lu. Tapi Bang Yudi udah cerita itu jadi kamar gua tuh pas langsung di pinggir jalan. Kamar gua, kamar mandi itu tempel ya. Pinggirnya apa balik tembok ini juga di pinggir jalan. Gitu. Tapi lu lama tinggal di situ? Sampai habis? Tahun kayaknya. Sampai habis? Sampai habis. Betah lu ya? Mau bukannya betah sih, lebih ke miskin sih dan itu mah. Sayang gak? Lebih ke miskin. Emang gak bisa balikin duit? Gak bisa lah orang itu juga. Wah itu bener-bener loh. Jangankan gua ya. Kan gua bilang tadi kan depan gua masjid. Itu kadang kan kayak marbot gitu jam 4 kan udah pada siap-siap kan. Itu jam 4 tuh di rumah gua ada yang ngaji. Padahal nggak ada ya? Kosong dulu. Suara doang? Iya, kosong kan dulu kan rumah kan kosong. Itu kata orang? Iya kata orang gitu. Kok bisa ya ada yang ngaji gitu ya? Hah? Ada yang ngaji gitu bisa ya? Ya gua nggak tahu dah, namanya jin kan nggak tahu kan. Oh ya jinnya apa? Jadi kan kata marbot itu jam 4 kadang ada yang ngaji. Wah itu benar-benar. Gua karena sering ngontrak sana sini jadi banyak banget pengalaman gua gitu. Lu makanya pindahan tuh Apa ini ya? sedekah. Sedekah gimana lu? Sedekah kayak kalau kita kan muslim kan ada selamatan apa gitu kan. Mau nempatin pindah. Itu pindah aja nyari yang murah. Mau selamatin apa yang mau selamatin? Itu ya udah selamat, udah syukur kita udah dapat begitu. Wah, Tapi rumah yang kemarin aman. kalau gua ini sih amat ya. Gua ya nggak tahu lah, pasti ada lah. Cuman gua dari kemarin tuh jam 2, jam 3 gua tidur kan begitu jam 2, jam 3 di luar sendiri, enggak kalah. Kayak ngerasa tiba-tiba langsung merinding. Ngerokok lagi udah hilang gitu. Ya nggak usil lah ya. Ya. Kalau yang rumah itu benar-benar usil gitu. Lu dulu pernah cerita yang lu waktu kecil lu kalau malam tuh suka keluar main. Oh itu ya. Itu umur berapa? Sebelum rumah yang barusan lu ceritain. Jadi sebenarnya dulu bokap gua tuh udah punya rumah. Oh. Cuman kan itu kan apa namanya dijual karena krisis ekonomi tahun 98. Ingat nggak? Itu gue sekitar 6 atau 7 tahun lah, 6 tahun atau 7 tahun gitu. Rumahnya daerah Taman Cibodas. Dulu itu masih apa? Masih rawa sama pabrik. Jadi itu setiap jam 2 malam, gue tuh selalu diajak main, Den. Umur berapa? 6 atau 7 tahun lah gitu. Oh iya. 6 atau 7 tahun lah gitu. SD lah ya. SD lah, kelas Iya, berarti 1 lah, 2 lah gitu. sebelum lu pindah yang barusan lu cerita Ya, ya. jadi sebelumnya itu SD, 6 atau 7 tahun gitu ya, lupa gua. Jadi gua tuh bangun bukannya karena gua bangun. Kayak ada yang ngebangunin gitu. Ya keluar lah gitu kan. Ya, kayak ada yang ngebangunin gitu jam 2, setengah 2 gitu, bangun gitu. Dan kayak ada yang ngebangunin gitu. Dan bokap gua tuh apa namanya kaget gitu kan, bangun buka pintu sendiri keluar. Untuk umur Tapi bokap segitu lu tahu. gitu. Kok tiba-tiba keluar? Untuk umur segitu kan nggak logika. Iya, Jam setengah sekarang 2. nggak usah umur segitu ya, kayak kita aja tiap malam jam 2 keluar ngapain sih? Iya kan? Setengah 2 lu ini. Anak umur 7 tahun udah buka pintu, udah keluar gitu kan. Dan itu jaraknya lumayan. Lu tau kan tanjakan tuh? Tanjakan Cibodas tuh. Oh. Jadi dari rumah gua sekitar 20 ke 25 meter gitu. Keluar, gua langsung jalan ke tanjakan. Yang sekarang jadi sekolah bukan? Iya, Itu. iya.